warahmatullahi wabarakatuh. Gus Islah Bahrawi, memang apa yang sudah disampaikan kepada kami ini memang banyak hal-hal yang mungkin juga perlu kita tindak lanjuti dalam sebuah hal yang lebih konkret. Apalagi kita sebelum islah dengan seluruh komponen bangsa, maka kita ini yang harus diselesaikan dulu adalah islah dengan Nahdliyin dulu. Nahdliyin dulu ini tidak islah, bercita-cita untuk mengislahkan bangsa ini kok tangih lamun. Nah, melihat kondisi yang sekarang ini, kasus-kasus begitu wadah itu dihilangkan, maka apa yang di dalamnya itu nanti akan tidak punya wadah sehingga menyebar kemana-mana, sulit dideteksi, dan kadang akhirnya melebur kemana-mana. Misalnya ketika prostitusi, rumah prostitusi itu dibubarkan, maka penghuninya itu kemana-mana dan masuk kemana-mana. Kalau zaman sekarang ini sudah sangat canggih karena sudah melalui WA. Nah, begitu juga dengan rumah-rumah yang sangat berpotensi untuk sebagai ujung tombak dari radikalisme, yang ujungnya radikalisme dan intoleransi yang dalam konsep politik nanti akan menyuarakan khilafah. Ketika rumahnya itu membubarkan diri karena sistem kita tidak memungkinkan untuk itu, maka yang di dalamnya ini juga akhirnya kemana-mana. Dan ini kemana-mana ini nyatanya yang di lapangan banyak yang ketika kita itu melihat ini seperti orang kita tapi ternyata berbeda. Dan ini memang sulit dideteksi ketika apalagi kita sebagai Nahdliyin yang awam, Nahdliyin tapi awam dalam memetakan ideologi Nahdliyin, maka akan melihat mereka ini sama dengan kita, artinya ya orang NU yang benar-benar NU, karena melihat bahwa ukuran NU itu adalah tahlilan, istighosah, sholawatan, tapi seperti yang jenengan sampaikan tadi punya ideologi mendirikan khilafah. Nah, dalam sisi politik sangat ekstrim, dalam beberapa hal fikih juga sangat ekstrim, tetapi dalam satu sisi juga sangat liberal. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, misalnya yang paling vokal menentang panjenengan, yang akhirnya ditangkap karena urusan perkonoan, itu sangat liberal, karena yang dipakai itu kan untuk menghalalkan hal seperti itu adalah sebuah pendapat yang sangat-sangat liberal, karena tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau santrinya di nikah tidak ada wali, tidak ada saksi gitu. Katanya begitu. Kalau model begitu ya enak. Tapi dalam satu sisi ternyata sangat-sangat radikal. Khilafahnya pol-polan gitu. Kalau membela HTI-nya juga pol-polan. Tapi ada bungkus yang di situ, kalau mungkin ini ada Pak Kemenak melihat itu membingungkan. Ini karena dia juga pakai bungkus pesantren. Nah, orang awam melihatnya pesantren itu sangat identik dengan NU juga. Apalagi doyan tahlilan, repot. Nah, kalau di Nganjuk itu juga begitu. Saya kalau kabar-kabar di Depak itu pesantren-pesantren menjadi catatan itu. Kalau mengurus izin operasional itu kopiahnya menjadi NU, ada NU-nya di sini. Oke, dan ini beliau nih. Nah, ini sangat-sangat membingungkan. Dan ini sebenarnya sudah lama. Seperti itu sudah lama. Nah, kita perlu strategi khusus, panduan khusus, teknis khusus, bagaimana menjaga Nahdliyin kita ini minimal mengetahui peta. Ini sebenarnya bagaimana? Karena selama ini kan kita masyarakat awam itu selalu ketika NU itu ukurannya ya tahlilan, sholawatan, maulidan, tarawih 20 dan pakai kunut. Tapi sekarang radikalisme ini bungkusnya hampir sama.
oknumnya maksudnya, tidak banyak. Tetapi ketika mereka ini tokoh dan kemudian pinter ngaji, tapi walaupun tidak bisa berpikir, bisa membaca tapi tidak bisa berpikir, ini repot. Tapi masyarakatnya kan tahunya ini bisa ngaji, panduannya kitabnya sama. Nah, tapi secara politik begitu, bukan politik yang sangat simpel urusan pilpres, tapi politik garis besar khilafah harga mati, bukan NKRI harga mati. Nah, ini kita harus ada panduan khusus, teknis khusus, gerakan khusus yang paling tidak kita bisa mencegah itu minimal. Syukur-syukur kita bisa merangi itu. Nah, mungkin kalau dalam bungkus yang tidak tidak resmi, tidak terformalkan, mungkin kita bisa salah satunya itu bisa dilihat dari misalnya nama NUGL atau nama apa, atau aswaja apa seperti Fahim itu. Nah, ini bagaimana Gus, ini mungkin bisa ada yang bisa kita ambil untuk langkah ke depan. Kita harus bagaimana yang sifatnya teknis, panduannya sebenarnya nanti kira-kira bagaimana. Syukur-syukur nanti dari NU atau PBNU itu ada juknis yang sangat-sangat teknis. Kita ini sebenarnya harus bagaimana, mungkin jenengan bisa mengusulkan ke PBNU atau bagaimana. Itu mungkin yang kami ingin sampaikan, tanyakan. Intinya adalah kami ini untuk menjaga diri kita ini agar selalu istilahipun tetap pada garis keilmuan. Karena saya punya teori ketika untuk menghindari atau mencegah radikal dan intoleransi itu harus fokus pada garis pola pikir keilmuan, cara berpikir ilmiah, maksud saya begitu. Walaupun kurang pintar ngaji, tapi cara berpikirnya itu harus ilmiah. Kadang itu pintar ngaji, tapi begitu ada share-sharean apa di WA itu langsung sebar gitu aja. Itu sangat tidak ilmiah itu. Nah, ini mohon arahan pun, masukan pun mungkin hal-hal teknis yang bisa kami terapkan. Mungkin itu saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Oke. Untuk penanya berikutnya setelah niki karena Gus Islah menghendaki untuk langsung menanggapi. Takut lupa. Terima kasih Gus. Sebenarnya kita harus kembali kepada definisi tentang radikal dulu. Secara akademis, secara epistemologis maupun secara ontologis. Nah, ini pemahaman tentang radikal ini sebenarnya pandangannya berbeda-beda. Apalagi dari kalangan akademisi, Scott Atran, Elena Gruening, Daniel Kohler, termasuk juga Farah Pendith. Ini ahli-ahli teror, ahli-ahli radikal di seluruh dunia yang memang kerjaannya itu. Nah, ini definisi tentang radikal ini hampir semuanya tidak sama ini. Ada yang bilang bahwa radikalisme itu adalah ketika nilai-nilai sakral orang lain berusaha diserobot untuk digantikan dengan nilai sakralnya sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika situs-situs keagamaan orang dan situs-situs ideologi yang diyakini itu berusaha didevaluasi oleh orang lain. Ini radikal. Macam-macam definisinya. Tapi Densus menggunakan satu rujukan utama yang ditulis dalam kitab Al-Haqqul Mubin oleh Syekh Usama Said Al-Azhari. Ini guru besar dari Universitas Al-Azhar. Dia mengatakan bahwa radikal itu adalah ketika orang berusaha melaksanakan keinginannya jauh lebih cepat untuk terlaksana dalam konteks ingin menurunkan nilai negaranya sendiri untuk dikuasai. Nah, ini. Jadi tolok ukurnya itu adalah kedaulatan negara. Nah, ini bisa dijadikan rujukan. Khilafah, oh iya, khilafah ini kan ingin mendevaluasi kedaulatan negara kita. Oh, ada juga yang sama ajarannya seperti NU, sangat NU. Tapi ketika dia punya cita-cita khilafah, maka dia sudah memenuhi kriteria definisi radikal menurut Syekh Usama Said Al-Azhari. Ukurannya itu negara. Jadi kalau dia ini sepanjang masih berkutat dalam persoalan pemilu, ini dukung Anies, ini dukung Ganjar, ini dukung Prabowo dan sebagainya. Sama seperti pemilu 2014 ingin mendukung Prabowo, mendukung
Jokowi saling serang, saling kafirin sampai suami istri cerai dan sebagainya. Ini masih belum kategori radikal kalau menurut Syekh Utsama Said Al-Azhari. Makanya Densus tidak masuk ke wilayah itu. Densus kemudian masuk ke ranah-ranah material ketika ada orang berusaha untuk melakukan upaya-upaya koersif terhadap kedaulatan negara. Tapi kalau masih bikin kajian di kampus-kampus, ini nggak bisa. Singapura punya Internal Security Act, Amerika punya Homeland Security Act yang bisa mencegah dini dan bisa menahan orang tanpa orang itu tahu kesalahannya apa. Yang penting berdasarkan data intelijen. Kita nggak bisa. Meskipun kita punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, orang yang baru berniat teror pun bisa ditangkap. Bisa. Nah, ngukur niat ini kan nggak gampang. Lalu niat ini kemudian punya 3 elemen. Satu, dia sudah berusaha melakukan penguatan organisasi. Yang kedua adalah dia sudah melakukan latihan militer untuk melakukan upaya-upaya revolusi. Yang ketiga adalah mereka sudah melakukan penggelembungan ideologi untuk bisa mencetak orang lain untuk melakukan perbuatan teror. Yang keempat, yang terakhir ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 2010, orang yang menyalurkan uangnya kepada kelompok teror. Hanya itu ukuran niat. Tapi mengajarkan orang untuk dengan ajaran-ajaran Wahabi, apakah bisa ditangkap? Gak bisa. Undang-undangnya nggak ada. Makanya kemudian ketika ada Ustadz Wahabi datang ke suatu tempat, kita minta polisi untuk melakukan penghalangan, polisi biasanya nggak mau. Karena tidak ada undang-undang yang mendasari dia untuk melakukan penghadangan. Kecuali masyarakat melakukan resistensi atas nama kondusif, polisi bisa melakukan penghadangan. Tapi kalau polisi kemudian datang ujuk-ujuk, kamu nggak boleh ceramah di sini, nggak bisa. Undang-undangnya tidak ada yang mengatur itu. Tapi kalau masyarakat yang memberontak, nggak boleh, tolak. Nah, baru Kapolres datang, oke, kita hadang supaya kondusif wilayahnya. Hanya itu caranya. Nah, lalu bagaimana kita mendeteksi ini? Yaitu tadi, kembali kepada definisinya Syekh Utsama Said Al-Azhari dalam Al-Haqqul Mubin. Ketika ada orang sudah mati-matian mengatakan, kita ini ayo kita tahlilan, tapi isinya kemudian mengajak kita untuk melakukan perbuatan makar terhadap negara dengan membangun kebangkitan-kebangkitan khilafah dan sebagainya. Ini radikal, jauhi dia. Ini kalau mengacu, dan ini yang dipakai oleh lembaga tempat saya mengabdi hari ini. Syekh Utsama Said Al-Azhari ini dalam Al-Haqqul Mubin ini juga kemudian dijadikan dasar. Nomenklatur negara kita pun tidak memakai kata-kata radikalisme sebenarnya. Makanya Undang-Undang Nomor 15 2003, Undang-Undang Pendanaan Teror Nomor 9 2010, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, Perpres Nomor 7, Perpres 21, ini tidak ada satupun yang menulis tentang radikalisme. Dia menulis ekstremisme yang mengarah kepada aksi terorisme. Semua nomenklatur negara kita seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian radikal ini? Kemudian radikal ini menjadi satu yang harus kita waspadai karena memang bibitnya dari sini. Saya sedikit cerita di Afghanistan. Dulu yang namanya Taliban itu dikenal sebagai orang-orang kampung, orang pegunungan yang bahkan dia naik eskalator aja diketawain. Dulu. Dan nanti kan kita tahu di video-videonya ketika mereka menguasai Kabul, mereka naik roller coaster itu mereka ketakutan, naik bom kar aja mereka keheranan. Karena mereka betul-betul orang gunung. Dan orang-orang kalangan menengah dan akademisi di Kabul waktu itu, dia mengatakan bahwa wah, itu orang gunung, orang-orang bodoh, nggak mungkin dia itu bisa menguasai negara ini. Dan ini hari ini terjadi di negara kita. Banyak orang yang masih beranggapan kelompok radikal ini kecil, Indonesia ini nggak mungkin jadi khilafah, NKRI ini udah kuat sekuat-kuatnya. Ini kan karena framing kalian, ini bikinan polisi, ini fabrikasi dan sebagainya. Ini kan polisi biar dapat kucuran anggaran ini dan sebagainya. Nggak ada di sini radikal yang mau memberontak. Jangan salah, dulu Taliban itu seperti itu, diremehkan. Dan ketika mereka bergerak dari distrik demi distrik, satu distrik, dua distrik, tidak waktu sebentar, 23 tahun mereka baru bisa berkuasa lagi. Tahunan mereka dengan sabar melakukan itu, menggerogoti wilayah pelan-pelan, infiltrasi ideologi ke sekolah dan sebagainya. Perempuan-perempuan dipaksa pakai burka dengan mata yang ditutup jaring dan sebagainya.
Yang tadinya tidak seperti itu umat Islam di Afghanistan, tapi dia berusaha mempengaruhi dengan ideologi dan juga atas nama ajaran agama. Kalau sudah atas nama agama, kejahatan apapun akan terlihat terhormat. Nah, ini yang dipakai oleh Taliban untuk bergerak. Dan ketika dia mendekat ke kota Kabul, orang-orang yang dulu tidak percaya akan kebangkitan Taliban, apa yang mereka lakukan? Kabur dari tanah kelahirannya mencari bandara untuk keluar dari negara itu. Sampai hari ini mereka berserakan jadi gelandangan di mana-mana. Terlambat menyadari itu. Taliban sudah dekat. Pasukan Amerika yang menjaga Afghanistan sudah kabur. Hamid Karzai kabur duluan. Mau apa? Nah, ini yang harus kita jaga. Saya mohon maaf kalau saya tidak mau dianggap sebagai fanatik buta. Tapi hanya NU yang diandalkan oleh negara ini. Mohon maaf. Saya bekerja di Mabes Polri menjadi tenaga ahli pencegahan radikal, ekstrim, dan teror. Saya setiap hari itu bekerja di Densus 88 yang diandalkan oleh Densus untuk penguatan kontra radikal di masyarakat hanya NU. Kadang-kadang kita juga ngajak-ngajak Muhammadiyah lah. Kadang-kadang untuk ke kantong-kantong Muhammadiyah. NU ini yang kita keler kemana-mana. Yang namanya Pak Kadensus ini orang Kristen, namanya Irjen Pol Martinus Hukom. Konflik Poso itu menyisakan semua orang Islam yang ada di Poso, di Ampana, Tojo Una-Una, Parigi Mutong, ini semuanya Wahabi. Nggak ada NU-nya. Yang dilakukan oleh Pak Martinus Hukom apa? Mendirikan kantor PCNU, dibangun gedungnya 6 lantai, pengurusnya diimpor dari Jawa. Coba. Karena memang ini NU menjadi andalan kita. Pengurusnya semua dari Jawa kita impor. Kita bikin pondok pesantren NU di sana, di Poso itu. Bukan hanya ustadznya yang diimpor dari Jawa, santrinya juga. Karena kita ingin betul-betul supaya NU berada di garda terdepan dan bisa meng-NU-kan semua orang. Ini bukan karena faktor homogenisasi, bukan. Setidaknya kalau mereka itu orang Muhammadiyah, orang Persis, orang Al-Irsyad, ataupun mereka itu penganut Wahabi, atau penganut Syiah, atau penganut Ahmadiyah, setidaknya mereka punya resiliensi pemikiran yang sama dengan orang NU. Silakan berbeda organisasi, silakan berbeda mazhab, manhaj, ijtihad, silakan berbeda. Tapi satukan pemikiran itu seperti orang NU yang tidak gelisah oleh perbedaan, yang selalu menjunjung tinggi NKRI dan selalu mengamankan Pancasila, itu aja. Itu Pak. Ini masalahnya kan ketika mereka berbeda mazhab, berbeda manhaj, lalu mereka merasa paling benar sendiri dan orang-orang NU ini kan dikafirkan, dinerakakan. Saya itu dinerakakan itu sehari minimal 4 kali Pak. Dikafirkan itu berkali-kali. Biasa itu di medsos itu saya dedel duel jadi bubur Pak. Kalau saya mau berhitung harga diri, sebenarnya harga diri saya udah nggak ada, tapi bodoh amat. Saya menganggap mereka ini adalah boneka-boneka yang menjadi korban. Dan mereka ini saya anggap orang-orang Khawarij yang akhirnya berhasil disadarkan oleh Abdullah ibnu Abbas karena mereka mau berpikir. Yang tidak sadar adalah orang-orang yang telat berpikir. Makanya kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an pun dilawan sama mereka karena mereka malas berpikir. Yang mau berpikir apa? Sadar Pak, kelompok Khawarij 6.000 berhasil disadarkan dalam 1 kali pertemuan. Kebenaran-kebenaran seperti ini yang harus kita sampaikan. Silahkan nggak usah jadi NU, nggak apa-apa. Daripada cuma nyesek-nyesekin di NU. NU aja kadang-kadang gegeran sendiri kok. Ya Pak PKB. Jangan bahas itulah. Sensitif. Nah ini yang akhirnya harus kita pahami. Makanya kemudian NU menjadi andalan kita semua hari ini, termasuk dari criminal justice system. Saya tidak terlalu fanatik buta juga Pak. Saya juga bukan pengurus PBNU. Saya cuma lahir dari kakek saya. Kakek saya ini adalah santri terakhir Syekhona Muhammad Khalil, satu kamar dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorejo, Asem Bagus Situbondo. Kakek saya itulah yang santrinya Mbah Khalil terakhir. Setelah itu Mbah Khalil wafat. Makanya jangan panggil saya Gus, panggil saya Islah atau Cak Islah. Karena bapak saya itu pedagang besi tua, bukan kiai. Yang kiai kakek saya. Ya kalau mau maksa ya panggil Gus lah, nggak apa-apa. Nah ini yang harus kita pahami, Gus. Adiknya jenengan sama-sama ganteng ya. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa ketika orang berusaha memantik
perlawanan-perlawanan terhadap negara, apapun dia, apapun firqohnya, apapun organisasinya, ya udah, ini radikal. Orang NU sekalipun kalau dia menginginkan khilafah, ya udah, ini radikal, harus kita lawan. Nggak ada pilihan. Kita bukannya al-wala wal bara, tapi seperti kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ukuran moral itu adalah orang yang mau mati-matian membela negaranya, bukan membela agama loh. Ini Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ini abad ke-14 sudah mengatakan itu. Orang yang membela agama itu belum tentu moralnya baik, karena manfaatnya hanya dirasakan orang oleh yang sesama agama aja. Tapi kalau orang mati-matian membela negaranya, maka manfaat dan maslahat pengorbanan dia itu dirasakan oleh orang satu negara. Ini pasti orang bermoral baik, kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi. Ini yang betul-betul, ini ajaran NU banget. Hubulwaton minal iman gimana? Dan ini juga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi membangun kecintaan terhadap tanah air ini bukan hanya kepada orang Islam, sampai mukhairik yang beda agama pun maju berperang di medan Uhud. Hari Sabtu lagi. Hari Sabtu ini kan hari Sabat. Orang Yahudi nggak boleh keluar rumah. Jalan kaki aja nggak boleh lebih dari 20 kilo. Nggak boleh nyalain lampu. Hari Sabatnya orang Yahudi. Tapi mukhairik maksa. Ditegur sama istrinya, mukhairik lu mau kemana? Ini kan hari Sabat ini, kamu keluar malah mau berperang lagi. Lalu mukhairik menjawab kepada istrinya, saya harus berjuang bersama Muhammad. Karena kita hidup nyaman di Madinah ini, karena perlindungan dia, karena kepemimpinan dia, ini kata mukhairik. Lalu kemudian dia minta secari kertas, ambil kertas. Kalau saya mati di medan Uhud, saya akan mewariskan 3 kebun saya, 2 kebun kurma dan 1 kebun anggur. Saya berikan kepada Muhammad. Kata mukhairik. Berangkatlah dia berperang. Gugur. Bingung para sahabat. Ini mau dimakamkan seperti apa ya Rasulullah? Coba, ini agamanya, ini Yahudi. Mau dimakamkan apa? Tapi ini syuhada ini. Lalu kata Nabi, kata Rasulullah, makamkan dia sesuai dengan keyakinan keluarganya. Serahkan kepada keluarganya, biar keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan mukhairik masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang memutuskan. Lalu keluarlah hadis sahih yang terkenal, yang ditulis oleh Imam Bukhari, mengatakan bahwa mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini cinta tanah air ini. Sampai orang yang beda iman pun mau berperang bersama Nabi. Nah ini ditulis tuntas oleh Syekh Usama Said Al-Azhari dalam Al-Haqqul Mubin. Nah rujukan itulah yang kemudian dipakai. Jadi kalau ada Felix Yao mengatakan membela tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam, ngaji lagi lah. Ini loh dalilnya, ini loh. Artinya perang-perang yang dilakukan Nabi ini bukan perang agama, ini perang membela tanah air. Buktinya apa? Nabi melibatkan orang yang beragama lain juga dalam perang. Artinya apa? Ini membela tanah air. Membela kekuasaan politik Islam. Karena kalau Madinah ini jatuh ke tangannya kafir Quraisy, nasib agama Islam hari ini mungkin berbeda secara historik. Tapi kita harus percaya bahwa Islam ini betul-betul dijaga oleh Allah, menjadi agama yang merahmati seluruh alam semesta. Tapi mengapa Nabi kemudian bertahan dalam kekuasaan politiknya di Madinah? Karena memang ini menjadi epicentrum dakwah dan syiar Islam. Makanya kemudian setiap ideologi itu mencontoh Nabi, Pak. Selalu menciptakan epicentrum. Fasisme itu menjadi epicentrumnya di Jerman. Komunisme juga menjadikan epicentrumnya di Saint Petersburg, Petrograd dulu namanya. Makanya Pantik Revolusi itu dilakukan di sana. Konsepnya Nabi membangun negara ini ditiru oleh berbagai ideologi-ideologi lain, termasuk anarkisme, fasisme, komunisme, nyontoh semua. Tapi kemudian salahnya apa? Ikhwanul Muslimin, Sayyid Qutb justru mencontoh manifesto politiknya Lenin dalam L'État et la Révolution. Malim Fitorik itu menyontoh protokolernya komunisme, saya pastikan. Yang dipakai oleh Ikhwanul Muslimin dan salah satu partainya hari ini, itu adalah menggunakan protokoler politiknya Sayyid Qutb yang dicontoh dari berbagai tulisannya Lenin dalam What Would Be Done dan State of Revolution. Niru orang komunis, Pak. Saya bertanggung jawab dengan pernyataan ini.
Jadi kitabnya Said Qutb yang dilulukan oleh orang Ikhwanul Muslimin termasuk oleh Ustadz ini yang bernama Ma'alim Fitorik ini sebenarnya nyontek buatan orang komunis. Cuma dirubah. Lenin menggunakan kata revolusi, Said Qutb menggunakan kata jihad. Said Qutb menggunakan kata toli'ah, Lenin menggunakan kata vanguardism untuk kesatuan elit terkecil. Revolusi mental dalam versi Lenin dirubah menjadi revolusi akhlak oleh Said Qutb. Istilah ini juga akhirnya dipakai oleh ketua FPI yang sudah almarhum. FPI-nya, bukan ketuanya. Dipakai berbagai adagium ini. Ini nyontek, Pak. Kita jangan mau dibodohi lagi oleh mereka. NU gitu loh. Mari, kalau kita ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan, jangan mau dibegoin oleh fabrikasi barat. Apakah kita boleh berpolitik? Boleh banget. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa orang Islam harus berpolitik, kan Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Harus berpolitik. Kenapa? Supaya produk-produk politik itu tidak keluar dari maqasidus syariah. Ini kata Imam Ghazali. Tapi kita gabungkan dengan pernyataan Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud. Jangan tunggangi agama untuk tangga menuju kekuasaanmu, kata Ibnu Rus. Karena kalau kamu menunggangi agama dan membajak jubah-jubah agama dalam menuju tangga kekuasaanmu, kelak kejahatanmu juga akan menggunakan pembenaran agama-agama. Ini Ibnu Rus. Jadi politik silahkan, tapi jangan nunggangi agama. Jangan kemudian mereka yang tidak milih saya bukan orang Islam. Kalau dia mati jangan sholati jenazahnya. Gitu loh. Nah ini politisasi agama. Makanya saya itu nggak mau berpihak ke Ganjar ke Prabowo ke Anies. Saya silahkan Pak, hati nurani itu. Silahkan ikuti hati nurani, pilih siapapun. Tapi jangan pilih mereka yang menggunakan jubah-jubah agama. Kita ingat tadi cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang anti terhadap politisasi agama, yang kemudian memberikan influen ijtihad untuk menggunakan An-Nahl ayat 90 dalam setiap khutbah yang kita pakai sampai hari ini. Itu Gus. Ya, runutannya ini. Kalau pertanyaannya saya pasti jawabannya panjang soalnya, makanya saya harus langsung menjawab. Demikianlah apa yang telah kita ikuti bersama, ya. Jawaban Gus Islah yang sangat jelas dan sangat logis, ya, tentang radikalisme, yaitu tentang radikalisme yang ada di Indonesia menurut Densus 88 adalah sesuatu yang telah atau gerakan, ya, yang telah mengancam kedaulatan negara, ya. Kemudian Gus Islah juga mengulas tentang FPI, ya. FPI yang cita-cita utamanya adalah mau mendirikan negara khilafah, ya. Ya, kemudian mau, ya, menggeser nilai-nilai atau filsafah di negara kita, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup kita mau digeser, ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.